Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Enjoy dimanapun kalian berada. Yes, jumpa lagi di Enjoying Life series.id. Ngomongin soal life, kita akan ngomongin soal love, inspiring, freedom, dan juga empowering pastinya. Nah, malam hari ini, hai Kak Dwi, thank you sudah join. Ada Kak Mare juga, thank you sudah join. Tunggu sebentar ya. Nah, kita lagi di opening dulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Mas Di, saya founder dari enjoyinglifeseries.id. Malam hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang trainer, tapi bukan sembarang trainer ya, international trainer ya. Jadi kelasnya adalah kelas internasional ya. Beliau adalah seorang Iki trainer pertama di Indonesia ya. Apa itu Iki dan EI, nanti kita akan berkenalan sama beliau ya. Dan yang jelas ya, saya sama beliau adalah satu guru satu ilmu ya. Nah, dengan siapa nanti kita ngobrolin ya. Dan bahkan topik malam hari ini adalah sebuah topik yang mahal banget teman-teman ya. Mahal banget. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan topik ini teman-teman harus merogoh kocek agak dalam ya. Nah, nanti kita ngobrol serunya seperti apa ya. Nah, kita akan coba invite dulu ya narasumber kita pada malam hari ini. Oke, ya, kita akan coba invite dulu narasumber kita pada malam hari ini. Yang jelas teman-teman, apa sih yang kamu butuhkan dalam hidup ini? Nah, ya, setiap dari kita tuh sering banget ya, sering banget. Hai Bu Rini, wah apa kabarnya Bu Rini ya? Nah, nanti kita juga akan ngobrol juga sama Bu Rini ya, tapi nanti ya ada waktunya. Nah, so teman-teman, setiap dari kita pasti ada bertanya-tanya. Bahkan sampai hari ini, saya sendiri pun masih juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang saya butuhkan dalam hidup ini ya. Bicara soal life purpose ya, tujuan hidup dan sebagainya. Buat beberapa orang mungkin sudah ketemu, tapi beberapa orang mungkin masih mencari. Nah, yang menarik, topik malam hari ini bicara soal 6 human needs. Bukan hanya bicara soal life purpose-nya, tapi bagaimana kita menyikapi kehidupan ini ya. Jadi nanti tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga nanti bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan sekali ya. Siapakah narasumber kita pada malam hari ini, teman-teman? Narasumber kita pada malam hari ini, beliau dari sejak sebelum tahun 2000-an sudah menggeluti yang namanya emotional intelligence ya. Dan beliau juga sampai jauh-jauh ya belajar ke Amerika untuk mempelajari seperti apa sih emotional intelligence. Dan sebetulnya trainer saya pertama kali ketika tahun 97 ikut satu conference di Singapura, managing diversity in multinational corporation. Jadi masalah itu bukan di antara bangsa, tapi ketika beberapa bangsa dengan culture berbeda bertemu di dalam satu perusahaan. Di tahun 97 ya. Korea, Amerika, Singapura, Malaysia, Indonesia, Australia, China, India, mungkin juga Afrika, mereka punya gaya masing-masing. Nah, kalau kita nggak punya fleksibilitas, itu mudah sekali kita bentrok fisik bahkan. Nah, ketemu sama Tony Robbins nih Pak, ikut seminarnya Tony Robbins. Nah, ini gimana nih Pak? Karena 6 human needs ini nih teman-teman ya, materinya nggak ada di seminar manapun, hanya ada di seminarnya Tony Robbins. Boleh Pak diceritain Pak? Ya, jadi setelah saya ikut training sebagai EQ trainer di Six Seconds tahun 2000 di Amerika, lalu saya lihat ada satu iklan, Unleash the Power Within. Bagaimana di dalam diri kita. Nah, ini kan sejalan sebetulnya dengan kecerdasan emosional untuk memaksimalkan diri kita. Bukan dengan cara kekerasan atau tipu daya, tapi dengan interaksi yang win-win solution gitu. Nah, saya lihat iklannya itu motivator nomor 1 di dunia. Saya tertarik. Apa jalan di atas api?
presentasinya, promonya maksudnya. Terus saya ikut dan ternyata apa yang saya dapat di Anthony Robbins itu sangat melengkapi materi emotional intelligence. Jadi jadi itu sebabnya materi yang kalau teman-teman ikut training emotional intelligence yang saya bawakan, banyak yang merasakan beda ya karena kombinasi dari dua hal itu. 6 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini pada saat itu Bapak masih ingat nggak, Pak? Ini kira-kira Tony Robbins tuh sebenarnya ngebahas apa sih? Kan kebutuhan kita banyak, makan, minum ya, terus kemudian buang air dan seterusnya ya, tidur gitu. Nah, ini apa nih Pak yang sama Tony Robbins kenapa perlu dibahas dalam satu sesi di seminar beliau, Pak? Iya, saya ingat sekali dan saya terkesan sekali dengan 6 human needs ini karena di sini kemudian saya jadi punya motivasi yang lebih besar dan lebih fokus untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat buat Indonesia ini. 6 kebutuhan manusia itu saya singkat sebagai satu kalimat ya kan supaya mudah ingat. Fatimah cinta gitu. Fatimah dia cinta kembang yang kembang namanya kembang peran. Nah, Fatimah itu kepastian, ketidakpastian dan makna. Jadi ternyata Anthony Robbins dia bilang, kalian tiap hari mengambil keputusan kan, lalu bertindak. Kita tidak sadari tiap hari kita memutuskan lalu bertindak. Pagi-pagi memutuskan mau bangun atau enggak. Yes, betul. Mau minum apa nih? Terus mau mandi, baca WA dulu, mau merespon sekarang, setelah memutuskan bertindak. Mau berangkat, bagaimana caranya. Nah, kemudian juga di dalam perjalanan, di pekerjaan, dan dalam sepanjang hidup kita selalu ada decisions, actions. Ternyata decision actions itu disadari atau tidak disadari ternyata mempunyai driver, dorongan yang 6 hal tadi itu. Yaitu ketidakpastian, makna, cinta, berkembang, dan juga berperan serta. Nah, yang kedua adalah orang tuh di samping kepastian juga butuh variasi atau sesuatu yang tidak pasti. Contohnya apa? Ketika Anda ada yang suka nonton film nggak? Ada dong ya. Nah, kalau Anda nonton film, cari film yang pernah Anda tonton atau film baru? Film baru lah biasanya, Pak, yang belum tahu jalan ceritanya. Bahkan marah-marah tuh kalau ada yang spoilernya. Kan berarti mencari. Jadi variasi. Iya. Kalau misalnya betul. karena terkenal loh, tapi judulnya itu ya udah nonton, mungkin udah berkali-kali. Jadi kita butuh variasi. Kalau kita nonton musik, performance show juga, kita pengennya beda antara yang pernah kita lihat sebelumnya. Kalau sama penyanyinya ganti tapi lagunya sama, mungkin bosen. Kita pengen cari yang lain. Penyanyinya sama, pengennya ada variasinya. Kita nonton sulap, kalau kita udah tahu kan kita juga nggak begitu tertarik ya. Bosen lah, boring. Tapi kita pengen, ada yang baru lagi. Sepak bola misalnya. Kalau kita udah tahu, pasti kalah nih. Nggak akan menarik. Tapi kita pengen nonton dengan harapan, kali ini tim ini menang nih. Indonesia menang nih, gitu. Nah, itu variasi. Atau ketidakpastian yang kadang-kadang kita cari. Dan ternyata ini ngebalance yang kebutuhan yang nomor 1 tadi. Kita kan udah pasti itu dapat gaji dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita capek ya. Kita perlu healing katanya. Nah, ketika healing betul. Ketidakpastian variasi. Kita jalan-jalan yuk. Kemana nih ya? Cari hal yang baru. Piknik,
cari jalan-jalan apa, shopping, kuliner, selalu cari yang baru, variasi. Nah itu, nah ketika setelah kita mungkin udah capek juga jalan-jalan, ya back to basic, back to office, balik. Iya. Perlu dengan tidak kita sadari. Saya butuh kepastian, tapi sebetulnya dia juga butuh ketidakpastian. Tapi ketidakpastian yang memang dia harapkan, bukan yang dia tidak harapkan. Ini kalau disikapi dengan emotional intelligence gimana nih Pak? Kalau bicara soal kepastian dulu nih Pak, supaya nggak jadi zona nyaman Pak. Ya, nah kalau kita belajar emotional intelligence, teman-teman yang sudah ikut pelatihannya ya, sedikit apa bocoran istilahnya. Oh iya. Perlu know yourself. Know yourself. Kemudian choose yourself, lalu be yourself. Nah, yang pertama know yourself. Jadi coba cek berapa kebutuhan manusia yang kepastian itu sudah Anda miliki. Skala satu. Aspek apa sih yang Anda ingin kepastian? Pekerjaan, gaji, kenyamanan, keamanan, kemudian apalagi konsistensi. Kalau dari skala 1 ada berapa? Nah ini know yourself. Kemudian juga aspek variasi juga kita cek juga karena variasi ini perlu nih keseimbangan. Kiri atau kanan ya, ada apa namanya work hard, play hard gitu. Kerja keras tapi juga main yang seru. Nah, di hidup Anda bagaimana? Karena kalau nggak bervariasi, orang jadi lesu, turun semangatnya. Kesehatannya juga turun. Kesehatannya, imun juga turun. Nah, itu sebabnya sebetulnya konsep ada 1 minggu libur atau ada cuti sebulan dapat 1 hari, setahun jadi 12 hari. Ya, itu untuk slot untuk kita manfaatkan untuk variasi. Nah, kita lihat lagi dalam skala 1 sampai 10 seberapa tinggi kepuasan aspek variasi hidup kita ini. Know yourself gitu. Nah, kalau kita sudah lihat angkanya sekian, maka apa yang Anda bisa lakukan berikutnya. Sudah bagus, ya umumnya kita pasti ingin lebih baik. Kita ingin lakukan choose yourself. Apa yang mau diperbaiki dan bagaimana caranya. Nah ini bagaimana caranya inilah yang syarat sekali dengan kecerdasan emosional. Karena apa? Karena keinginan orang banyak. Buktinya apa nih? Sebentar lagi akhir tahun biasanya diingatkan ya. Apa nih goals tahun depan? Iya betul. Iya. Kita juga sekarang barangkali punya ya, tahun lalu kita pengen apa tahun ini. Sudah terwujud belum? Yang biasanya hambatan adalah aspek emosi. Capek, repot, sibuk, apalagi nggak ada dukungan. Nah itu semuanya faktor-faktor emosional. Itu sebabnya di dalam tahap yang kedua, choose yourself ini, banyak kita perlu tips, skills dari kecerdasan emosional. Nah, kalau kita sudah bisa choose yourself, kita perlu latih dong. Nah, maka pasti akan terjadi dan kemudian kita bisa lebih bermakna yang memberi makna yang lebih besar. Nah, Pak, itu kan masih ada PR nih Pak. Kita 4 lagi nih Pak. Nah, kira-kira ini butuh waktu kan Pak untuk kita bisa membahas yang 4 sisanya. Nah, ini kapan nih Pak kita mau bahas 4 sisanya nih Pak? Iya, kalau kita bisa lanjutkan, bisa ketemu lagi, mungkin kita bisa, saya bisa jelaskan lagi ya yang berikutnya tentang bagaimana kita bisa memberi makna yang lebih baik lagi dalam diri kita. Karena kalau kita tadi merasa hidup kita monoton, ya kita harus tingkatkan
visual kita nih. Tadi sebelum acara ini saya juga habis lihat acara branding ya, tentang branding. Nilai kalau nggak bisa. Nah, kita perlu bagaimana caranya? Know yourself, choose yourself, give yourself. Kemudian nanti bagaimana kita menjalin relationship. Nah, karena kita perlu bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Lalu ada 2 lagi, yaitu tentang bagaimana mengembangkan diri. Untuk suatu situasi ya seperti pandemi ini, kita harus berkembang yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan mungkin tahun depan ada lagi satu tantangan baru. Jadi kita harus kembangkan diri kita. Istilah berkembang tuh seperti balon ya, supaya kalau di atas air tuh kita ngambangnya lebih aman. Dan akhirnya bagaimana kita bisa berperan serta. Ya, Mas Di, mungkin diatur aja slotnya. Saya senang sekali. Dan mengetahui 6 kebutuhan ini penting, lalu menilai, melakukan tes ya. Jadi kalau kita ketemu lagi mungkin kita bisa lakukan tes itu, bagaimana skala 6 kebutuhan manusia ini. Dan yang lebih penting lagi, setelah kita istilahnya cek lab nih, darah kita nih kayak begini nih. Nah, bagaimana memperbaiki? Kita perlu belajar emotional intelligence. Ya teman-temannya. Jadi masih ada 4 lagi selain dari kepastian dan ketidakpastian. Nah, kapan kita mau bahas? Minggu depan ya, tanggal 28 Oktober nih, pas banget Hari Sumpah Pemuda loh Pak Hermanto minggu depan. Jadi minggu depan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda kita akan lengkapi lagi nih 60 Minutes. Nah, mudah-mudahan para pemuda nih banyak banget yang join ya, karena di Hari Sumpah Pemuda tentunya para pemuda harus tahu nih apa sih ya yang saya butuhkan dan bagaimana menyikapi tantangan ke depan. Nah,